Ada pasutri milenial terjebak dalam pertengkaran yang luar biasa. Ceritanya begini, suaminya itu beli PS5 diam-diam. Istrinya nggak tahu apa itu PS5. Lalu dibilang sama istrinya, "Ma, nggak apa-apa ya, ini hidup terus. Ini air purifier." Dia nipu mbak bojone. Ini air purifier itu apa bahasa Indonesianya? Penjernih udara ruangan. Tapi istrinya kemudian kan selama di rumah melihat ini kok alatnya bunyi terus. Kemudian kok panas. Oh, sudah saatnya dibersihkan, maka disiram, diresiki, disiram air, digosok pakai sabun, ya rusak. Lalu mereka berdua bertengkar. Tidak ada hikmat di antara mereka. Yang ada adalah saling curiga, saling cemburu, dan juga ada penipuan di sana antara suami istri. Betul? Itu di level rumah tangga. Di level negara, ada pemimpin negara yang menang karena pemilunya suka joget-joget. Beneran, lagu andalannya namanya Toyi Toyi. Bener, dicari aja di Google. Kalau nggak salah bunyinya, mungkin salah ya, lagunya seperti itu. Toyi Toyi, kayak gitulah ya. Sering dapat masukan yang salah dari bawahan-bawahannya. Sering dapat masukan yang menjilat saja. Sehingga apa yang terjadi, negara itu dikuasai kekacauan besar, korupsi di mana-mana, dan akibatnya presidennya ya kacau juga. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Beneran, ini presiden dari Afrika Selatan, namanya Jacob Zuma. Seorang Kristiani seperti Anda dan saya. Bangga ya kita ya. Tidak terjadi di Indonesia. Catat ya, jangan-jangan ada tukang bakso bawa HT di antara kita. Poinnya apa? Kita ini butuh hikmat. Mulai dari mengurus rumah tangga sampai mengurus negara, mengurus diri sendiri pun kita butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Kata hikmat, kata bijaksana dalam kitab suci, dalam bahasa Ibraninya chokmah, dalam bahasa Yunaninya Sophia. Dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab Deuterokanonika, dikatakan apa? Hikmat bijaksana itu adalah kehadiran Allah yang aktif, yang nyata, dan yang menyapa manusia. Kalau Anda buka kitab Amsal dari bab 8, bab 9, Anda akan melihat bahwa hikmat itu digambarkan seperti seorang perempuan yang berteriak-teriak di tengah jalan supaya manusia hidup di dalam kebenaran. Seruannya itu bertobatlah, hiduplah benar, hiduplah baik. Dalam kitab Amsal bab 8, bab 9. Dikatakan juga bahwa kebijaksanaan atau hikmat itu seperti arsitek yang di samping Allah ketika membentuk alam, dunia, bumi, dan langit. Indah sekali. Jadi hikmat itu juga disamakan seringkali dengan kualitas ilahi. Dan mungkin ini sebabnya dalam Injil yang kita dengar hari ini, ada dua jawaban yang kontras. Anda lihat kan? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Jawaban yang pertama itu jawaban spekulatif. Jawaban yang mengandalkan pengetahuan manusiawi, pengetahuan inderawi. Ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang engkau ini Elia, engkau ini Musa, salah seorang dari para nabi. Itu jawaban manusiawi. Sementara apa jawaban Petrus? Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawaban kedua dari Petrus bukanlah jawaban intelektual, tetapi jawaban yang datang dari hikmat, dari relasi personalnya dengan Yesus. Dia menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus memuji jawaban itu. Tuhan Yesus mengatakan, hai Simon, bukan kau yang sedang berbicara. Jawaban ini bukan dari darah dan daging, bukan dari pengetahuan intelektualmu saja. Ini adalah jawaban hikmat, jawaban yang datang dari Allah Bapakku sendiri. Matius bab 16 ayat 17 tadi Tuhan bersabda. Saudari-saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, kita ini banyak tahu kok tentang Allah. Kita banyak pengetahuan, teologi, kitab suci, kita bisa buka, kita bisa akses di zaman serba internet. Tapi jangan-jangan semakin banyak kita tahu,
semakin kita tidak mendalam relasinya dengan Allah. Semakin kita tidak mengandalkan Allah. Semakin kita hanya mengandalkan otak dan pengetahuan sendiri. Halo? Jawab dong, hai. Halo? Jangan-jangan semakin pandai rasionalitas kita, kita lupa bahwa hidup ini harusnya berakar pada pengalaman yang relasional dengan Allah. Kalau hanya andalkan pengetahuan sendiri, kita akan sering keliru, saudari-saudara. Kita akan sering kecewa. Iya bukan? Halo? Saya pernah di Yogyakarta punya kenangan buruk. Saya ini kan orang Chinese, keturunan Tionghoa. Besar di Sumatera, tidak bisa bahasa Jawa. Satu kali saya diutus untuk pelayanan proyek teologi harapan di Pantirini, rumah sakit Pantirini di Kalasan ya kalau nggak salah. Pantirini di Kalasan, saya ditugasi untuk menyuapi pasien-pasien terminal, orang-orang yang sudah sakit parah dan tinggal berangkat ke surga. Jadi satu kali ini mbahnya masih bisa makan, tapi mbahnya dari Kalasan itu tidak bisa bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa Jawa, tak suapi. Satu titik dia mengatakan, "Mas, duduhe mas, duduhe." Duduh ki opo? Tidak ada di kosakata kepala saya. Apa yang saya lakukan? Saya mengandalkan otakku sendiri, saya mengandalkan pengetahuanku sendiri. Saya pikir duduh itu dekat dengan kata maaf ngoyo. Oh, mbahnya mau pipis. Jadi saya angkat pispotnya, pas ada isinya. Duduh mbah. Duduh mbah. Duduh mbah. Duduh itu apa? Bahasa Indonesianya kuah. Jadi dia minta kuah, saya kasih pispot, ada isinya lagi. Mbahnya marah, duduh. Akhirnya saya lari ke pos perawat. Duduh itu apa, suster? Oh, duduh itu kuah, frater, waktu itu. Jadi akhirnya saya minta maaf, merasa sangat bersalah. 2 hari kemudian mbahnya meninggal. Kalau Anda gunakan otakmu sendiri, Anda gunakan pengetahuanmu sendiri, Anda gunakan hitungan-hitungan dan kalkulator manusiamu sendiri, kau akan sulit untuk menemukan kebahagiaan di dunia ini. Karena apa? Tidak ada relasi personal dengan Tuhan. Ayo, undangan Romo pada sore hari ini. Andalkanlah hikmat, andalkanlah pengetahuan yang datang dari Allah. Di dalam doa, di dalam meditasi kitab suci, di saat teduh di mana Anda beradorasi di depan Allah, minta petunjuk dan pengetahuan Allah. Dialah sumber segala hikmat dan berkat. Amini. Amini. Hidup begitu sibuk kadang-kadang. Kita sibuk mencari makan, kita sibuk pelayanan, tapi kita lupa untuk diam dan meminta hikmat dari Tuhan. Roma bab 11 ayat 33 sampai 36 yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Anda tinggal minta. Dan orang yang sudah diberi hikmat, orang yang mampu mengenali kehadiran Allah secara personal, akhirnya akan diberi tanggung jawab. Sama seperti Petrus, diberi kunci kerajaan surga. Sama dalam kitab Yesaya bacaan pertama, Yesaya 22 yang Anda dengarkan. Si Ebna, pegawai kerajaan yang sangat egois itu, digantikan oleh Eliakim. Karena diberi hikmat oleh Tuhan, Eliakim diberi tanggung jawab untuk mengurus istana Daud. Petrus juga. Jadi orang yang sudah diberi hikmat biasanya akan diberi tanggung jawab. Maka sering-seringlah Anda berdoa. Sering-seringlah Anda minta pengetahuan yang ilahi, hikmat yang ilahi. Karena setelah itu saya yakin Anda bisa melakukan tanggung jawabmu dengan setia dan baik. Amin. Sebagai istri Anda baik, sebagai suami Anda baik, sebagai anak-anak Anda baik. Karena kita kalau sudah punya hikmat, kita tidak akan gampang untuk melalaikan tanggung jawab kita. Amin. Maka kalau para istri masih suka mengeluh, mengomel, para suami doakan mereka.
Doanya seperti doa orang-orang karismatik Katolik itu loh. Tuhan tutup bungkus mulut istriku tuh. Tutup yang kencang. Dan suami-suami Anda kalau masih menjengkelkan Anda, masih tidak bisa membahagiakan hidupmu, doakan. Tidak usah selalu diomeli Bapak Ibu. Betul Bapak-bapak? Bapak-bapak, saya sedang membela Anda loh, saya merasa sendirian. Betul Bapak-bapak? Doakan Bapak-bapak. Doanya singkat saja, Tuhan ubah suamiku. Kalau tidak bisa diubah, panggil ya Tuhan. Saudari-saudaraku, kadang-kadang pengetahuan kita begitu terbatas. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak ideal dalam hidup, kita cenderung menghakimi hanya dengan pengetahuan kita sendiri. Anda juga sering toh belakangan ini dengan maraknya media sosial melihat gosip-gosip tentang gembala Anda yang hidupnya kacau balau. Halo? Pernah dengar gosip itu? Pernah baca? Pernah lewat? Romo A, Romo B, Suster A, Suster B. Pernah? Romo kok aja sering digosipin kok. Biasanya kalau kita, ada nggak di sini yang pernah menggosipkan para Romo, para Suster? Nggak ada ya? Kota Baru nggak ada ya? Coba sih saya ingin tahu di rumah Tuhan masih ada yang mau berbohong nggak? Coba saya pengen lihat. Ada yang pernah menggosipkan para imam, para suster, para bruder? Angkat tangan dong tinggi. Nggak ada ya? Tuhan yang berbohong panggil ya Tuhan. Loh, kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan sendiri, otak sendiri, kita cepat loh menghakimi. Betul. Apalagi dengan adanya gosip dan gosip itu. Orang pertama datang, lu udah dengar belum? Romo Fajar, dia semalam makan dengan satu keluarga Kristiani. Woi. Orang kedua udah datang, berubah beritanya. Lu udah dengar belum? Romo Fajar SY, pastor kepala kita, dia sudah makan dengan satu ibu Kristiani semalam. Ayo, udah berubah dari satu keluarga menjadi satu ibu. Orang ketiga lebih parah, dia datang, lu udah dengar belum? Romo Fajar, dia sudah makan ibu Kristiani. Kenapa kita sering tergoda jatuh pada gosip, jatuh pada penghakiman? Karena kita banyak menggunakan akal pikiran sendiri dan tidak banyak berlutut dalam doa. Halo. Mintalah rahmat Tuhan, hai orang-orang muda terutama, supaya kamu bisa membedakan mana opini, mana kata orang, dengan mana yang menjadi kehendak Allah. Supaya bersama-sama kita berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sebenarnya menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Jangan banyak menangisi hidupmu dengan kalkulasimu sendiri, lalu kamu merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Why me Lord? Why me? Mengapa aku Tuhan yang harus menderita? Mengapa Tuhan? Mengapa suamiku begini, anak-anakku begitu, istriku begini? Mengapa Tuhan? Mengapa romo-romoku begini Tuhan? Why? Why me Lord? Mengapa mertuaku begini dan begitu? Why me Lord? Mengapa aku yang harus menderita? Tuhan akan buka langit menjawab, why not? Jangan banyak mengasihani diri sendiri. Kita hidup di zaman serba drama Korea, drama Cina, ampunilah. Kita lama terjebak pada emosi-emosi dan pemikiran-pemikiran sendiri yang menggagalkan kita untuk melihat kehendak Allah. Kita banyak menderita, lalu banyak mengasihani diri sendiri, seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Lalu Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis, 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 menyesal. Carilah apa yang Tuhan mau lewat penderitaan. Carilah apa yang Tuhan inginkan lewat air matamu. Carilah semua itu di dalam doa, supaya pada akhirnya engkau dan aku, kita dapat sama-sama hikmat Allah, dan kita bisa menjawab Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias, anak Allah yang sungguh hidup di dalam diriku. Engkaulah Mesias, anak Allah yang sungguh ada dan hadir dalam penderitaanku. Engkaulah Mesias,
Anak Allah yang berjalan di sampingku. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.